Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang yang membuat dia saat ini tidak kembali. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Apa sih alasannya sebenarnya gitu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang menunggu seseorang, tapi orang ini tuh nggak kunjung kembali gitu. Tapi dia pernah berjanji dia itu akan kembali sama kamu. Jadi apa sih yang membuat dia saat ini tidak kembali? Jadi kita akan lihat prediksinya. Oke, jika readingan ini di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, jadi ini energinya banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman yang ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang yang membuat dia saat ini tidak kembali sama kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya. Ini untuk orang yang mungkin pergi atau mungkin dia tanpa kejelasan, tanpa kepastian dia menghilang gitu. Atau mungkin orang yang pernah ada hubungan sama kamu tapi dia sempat bilang bahwa dia tuh akan kembali, tapi sampai sejauh ini kamu tuh tidak pernah bertemu sama dia nggak pernah menghubungin kamu di titik yang benar-benar menghilang gitu. Di sini kita akan lihat prediksinya ya. Di sini kalau aku lihat kenapa dia itu tidak kembali ya, karena saat ini dia sudah bertemu dengan orang yang mungkin membuat dia tuh ngerasa bahagia sama orang ini gitu. Ya sebenarnya yang aku lihat ketika dia pergi dari kehidupan kamu, ketika dia memutuskan hubungan, ketika dia mengambil langkah untuk ngejauhi kamu, melupakan kamu, dia tuh di titik yang ngerasa dia tuh kayak nggak sanggup ke depannya tuh untuk ngebahagiain kamu gitu. Nah, jadi dia ngerasa di titik yang dia harus bisa bijaksana gitu, dia harus bisa menetapkan gitu, dia tuh mau bagaimana. Jadilah dia mengambil keputusan lah dia untuk pergi dari kehidupan kamu. Jadi mungkin sosok ini yang masih kamu tunggu ya, yang masih kamu harapkan, orang ini yang masih kamu pikirkan gitu. Tapi dia mungkin pernah bilang bahwa dia tuh berjanji dia tuh akan terus sama kamu gitu. Apapun masalahnya, apapun yang ada, beban yang ada dalam hidupnya, dia tuh kayak berjanji pernah akan hidup sama kamu. Tapi di sini kenyataannya yang membuat dia tidak kembali sama kamu karena dia sudah bertemu dengan lawan jenis yang saat ini membuat dia itu bahagia ya. Jadi aku rasa pengharapan kamu menunggu sesuatu yang bisa dibilang di sini tuh sesuatu yang tidak jelas gitu. Sesuatu yang ujung-ujungnya akan nyakitin kamu dan akan membuat kamu terluka ya. Karena dia saat ini tidak akan pernah kembali lagi sama kamu gitu. Mau sebesar apa salah dia ke kamu, mau sebesar apa janji dia ke kamu, mau sebesar apa dia bilang ke kamu, itu tidak akan pernah ada dia kembali sama kamu lagi. Karena aku lihat di sini, karena pertemuan dia sama orang baru ini membuat dia tuh ngerasa dicintai, ngerasa bahagia, suasana hatinya senang gitu. Jadi ya aku rasa tidak akan pernah ada sebuah hubungan lagi antara kamu dan dia ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang merasa lah ya readingan ini untuk kamu, karena kamu masih mengharap orang ini gitu. Kamu kayak yakin dia tuh bakal kembali, tetapi kenapa sampai sekarang ini dia tuh tidak kembali ya? Karena dia sudah bertemu dengan orang baru ya. Nah, dia ini mau jujur sama kamu ya, mau bilang sama kamu, mau terbuka sama kamu bahwa dia tuh nggak akan bisa sama kamu lagi, atau mungkin dia sudah dengan orang lain, bahwa dia tuh tidak bersungguh-sungguh sama kamu, kayak di titik yang takut gitu. Dia tidak mau kamu kecewa, dia tidak mau kamu terluka, dia tidak mau kamu di titik yang hancur. Padahal dia sudah menghancurkan kamu gitu tanpa dia sengaja dengan perlakuan dia meninggalkan kamu tanpa kepastian gitu ya.
Ya walaupun saat ini mungkin dia sudah bertemu dengan orang yang mungkin menurut dia bahagia ya untuk dia, tapi saat ini tuh dia di posisi yang masih sering memata-matai kamu ya, masih sering seperti kepo tentang kamu, masih sering khawatir tentang diri kamu. Tetapi itu tadi, dia tidak akan mungkin kembali sama kamu. Jadi kalau kamu memiliki feeling dia akan kembali, insting dia akan kembali, hilangkan ya, karena itu yang akan membuat kamu itu ngerasa tidak ingin berkembang ya. Ketakutan kamu untuk menemu sama orang lain ya, terus lagi usaha kamu untuk maju, kekhawatiran kamu, ketakutan yang berlebihan itu akan membuat kamu itu tidak mampu untuk ngebuka hati kamu untuk orang lain, karena kamu sudah di titik mengharapkan orang ini gitu. Nah, padahal di sini dia sudah berencana menikah, berumah tangga, bahagia sama orang baru ini gitu. Dia sudah berencana juga menata kehidupan dia dengan orang baru ini. Jadi memang banyak sebuah keuntungan ya ketika dia sama kamu ya, tetapi bukan berarti karena keuntungan itu dia akan kembali ke kamu gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang saat ini masih titik yang ya menunggu lah ya. Ya karena mungkin dia pernah janji sama kamu, dia akan kembali, dia akan menikah sama kamu, dia akan ngebahagiain kamu. Ya aku rasa janji itu cuma janji-janji palsu gitu. Tapi kamu menunggu sudah beberapa hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tapi kabar dia juga tidak kunjung datang. Dia nggak ada memberi kejelasan, padahal kamu di titik yang sudah memberikan semuanya gitu. Kamu sudah berkorban banyak untuk dia, tetapi dia malah benar-benar di titik yang menghilang gitu, kayak ditelan bumi gitu ya. Jadi ya aku rasa janji dia yang pernah diucapkan, kata-kata yang dia pernah ucapkan itu ya cuma omong kosong ya, karena memang di titik yang tidak ada keseriusan sama kamu. Jadi kalau dia serius sama kamu, apapun masalah dia, beban dia, apapun yang terjadi dalam hidup dia, dia pasti akan memperjuangkan kamu. Tapi di titik ini itu alasan yang membuat dia saat ini tidak kembali. Jadi kalau kamu saat ini merasa dia bakal kembali, aku rasa kamu akan terus kecewa gitu. Tapi terus tetap berpikir positif ya. Setiap kejadian atau mungkin masalah yang ada dalam hidup kamu itu pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi kalau saat ini dia sudah ninggalin kamu, sudah pergi dari kehidupan kamu, dan dia tidak akan kembali untuk kamu, mencoba untuk mengikhlaskan ya. Karena orang di dunia ini tuh bukan cuma dia aja gitu. Kamu bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari dia, orang yang tulus, orang yang benar-benar cinta, dan kamu bisa membuktikan sama dia bahwa kamu juga bisa bahagia tanpa dia, seperti dia memperlakukan kamu ya. Jadi hukum karma, hukum alam itu terjadi. Siapa yang menyakiti, dia pun akan tersakiti, bahkan lebih sakit daripada dia menyakiti orang itu ya. Siapa yang berbuat baik, dia pun akan menerima kabar baik gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi kalau kamu saat ini masih menunggu, masih mengharapin ya orang yang kamu rasa dia itu akan kembali, tetapi kamu tuh selalu bertanya-tanya ya, kenapa sih dia tuh saat ini tuh tidak juga kembali, tidak juga kunjung hubungin kamu, tidak juga kunjung ngebuka blokiran kamu ya, karena memang dia sudah bersama orang lain yang mungkin sudah bahagia, bahkan sudah menata kehidupannya bersama orang ini. Jadi kalau untuk kembali aku rasa kemungkinan kecil ya, cuma kita tidak tahu jodoh ya, jodoh rezeki maut sudah ada yang mengatur ya. Mana tahu memang kamu ditakdirkan untuk sama dia ya. Kita kembalikan lagi semuanya sama yang maha kuasa ya, karena kartu juga hanya gambaran. Oke, resonat atau tidak ini tergantung dari teman-teman semua ya. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini ya. Ada 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada zodiaknya Taurus, Sagittarius, Leo, Capricorn, dan yang terakhir di sini Virgo. Aku ulangi ya, 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Taurus, Sagittarius, Leo, Capricorn, dan yang terakhir di sini Virgo ya. Jadi kartu hanya gambaran, tidak bisa menjadi sebuah kepastian. Ambil sisi baik dan buang sisi buruknya, karena semuanya kembalikan lagi sama yang maha kuasa ya. Oke, terima kasih dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.